We are so thankful for your mighty hand. Thankful for your presence. Thank you for your love, for your grace, for your mercy. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahwa di dalam setiap perjalanan kami, baik di atas maupun di bawah, kami tahu bahwa kami berjalan tidak pernah sendirian. Tapi kami tahu kami bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Dan satu hal kami yakini dan percaya, kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa yang akan menjadi lawan kami? Kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tahu bahwa Engkaulah sumber segala solusi dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya waktu kami mengandalkan Tuhan, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Karena itu Tuhan, kami minta Tuhan berbicara kepada kami. Perlengkapi setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, termasuk mereka yang menyaksikan melalui Zoom. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Are you guys excited? Ada sukacita, we are back again. Ya, bersukacita lagi walaupun saat ini masih dengan SOP PPKM, yaitu maksimum 50 yang hadir, sehingga kita buka ibadah jam 10 sama 11.30 dan semua udah full house untuk kehadiran, and we are so excited. Dan kita berdoa supaya minggu depan bisa menampung lebih banyak lagi dan semua kita dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kita tidak pernah menyerah karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi, kadang-kadang harus mengencangkan ikat pinggang, tapi apapun yang harus kita lalui, kita nggak sendirian yang jalankan ini. Semua satu kota Jakarta, se-Indonesia, seluruh dunia juga menghadapi masalah yang sama. Tapi yang beda adalah respons kita. Dan kita harus buktikan sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah tekanan kehidupan, di tengah-tengah lembah kekelaman, kita percaya bahwa kita tetap pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Khotbah saya adalah The Problem Solver. Dan saya percaya setiap kita ingin bisa berjumpa dengan orang yang bisa memberikan solusi di dalam setiap masalah di dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya lagi pergi riding, naik motor. Dan biasanya saya sendiri kalau naik motor atau naik sepeda. Dan malam-malam waktu mau perjalanan, mau cari makan sekitar jam 11:30 malam di daerah Jakarta Selatan. Waktu saya lagi naik motor dan kemudian tiba-tiba di depan saya menyalip saya dengan cepat, dan saya nggak dalam keadaan cepat, saya mungkin cuma 60, 65, tapi saya kaget sekali karena dia benar-benar menyalip, mau belok, dan saya harus rem dan hampir menabrak dia. Dan akhirnya saya buka helm saya, karena helm saya pakai modular jadi bisa ditarik kebuka begini. Saya teriakin dia bilang, hati-hati kalau bawa motor gitu. Dan kemudian dia berhenti dan saya nggak melihat ternyata di belakang dia lagi konvoy bersama dengan teman-temannya 5 orang lagi. Dan teman-temannya semua yang naik motor sport itu kemudian pepet saya, suruh saya turun, dan kemudian, kok belum dipakai? Harus dipakai dulu, semuanya dulu harus dipakai. Dan kemudian waktu saya turun ini saya pakai jaketnya sesuai dengan kejadian pada saat waktu itu. Dan dia suruh saya turun, tapi karena saya pakai jaket yang semuanya ada proteksinya, baik di dadanya, chest protectionnya, baik di shouldernya, dari siku sampai ke sini, dan semua sampai dari belakang full protected. Jadi ini pakai, kalau misalnya kalau orang mengerti motor, itu di Eropa ada lembaga untuk menentukan sertifikasi. The CE level 2. CE level 2 adalah satu level di bawah racing untuk proteksinya. Jadi ini sangat kuat sekali. Dan waktu saya disuruh turun dan mereka mulai memancing saya. Mereka mulai pukul saya, dan ini nggak ditutup, dan pukul saya, pukul ini. Cuman karena ini semua ada proteksinya. Dipukul di sini, dan pukul sini, kan 6 orang keliling saya dan tendang saya di belakang. Cuman karena di belakang juga ada proteksinya juga. Dan kemudian ini helmnya ada sempat rusak karena dipukul dari belakang, terus kemudian dibeginiin gitu, dari depan, dari belakang, terus
tendang lagi seperti ini. Ini saudara keadaannya seperti ini. Dan gak ada orang, 6 orang memancing saya untuk saya melawan. Saya berpikir saya bisa aja melawan. Tapi saya juga gak mau menjadi bodoh. Di satu sisi pasti saya berdoa, mohon perlindungan Tuhan. Saya juga jaga melindungi motor saya, terutama supaya gak dirusak. Tapi motor juga ditendang-tendang, jadi ada lecet-lecet juga. Kemudian terus selama hampir 45 menit. Mereka mengelilingi saya, cuman kerjanya begitu aja terus. Tendang dari belakang, kemudian kaki saya begini. Terus kemudian dia pukul lagi dari sini. Cuma saya diam aja. Itu hampir sampai sekitar 1:30 pagi. Saya cuma hanya berdoa dan diam, minta hikmat. Karena kalau saya coba-coba untuk melawan, mereka bisa aja bawa pisau. Bisa aja melakukan sesuatu yang mungkin anak-anak muda ini sebenarnya bukan anak-anak penjahat. Tapi kalau udah kumpul rame-rame, ya mereka yang namanya saya juga pernah muda. Egonya pada saat waktu diteriakin itu gak bisa menerima. Kalau sampai mereka lakukan sesuatu, tusuk saya atau apa. Kalau sampai nanti dia menyesal, minta maaf, tapi semua udah kejadian, semua dirugikan, mereka masuk penjara, saya juga dirugikan, dan saya memutuskan untuk berdoa, di mana keadaan mengelilingi saya. Keadaan yang sangat mengerikan sebenarnya, karena saya nggak tahu apa yang ada di tangan mereka, karena mereka kalau kayak semakin panas, semakin saya diam, semakin mereka panas, karena kayaknya kok nggak melawan, karena mereka berharap saya lawan, dan kemudian mereka punya alasan untuk mengeroyok saya. Dan kemudian setelah 45 menit, saya disuruh pulang. Yang saya mau katakan di sini, situasinya sama dengan apa yang Daud alami. Mereka dikelilingi musuh dari segala penjuru. Kanan, kiri, depan, belakang dalam keadaan terjepit. Seperti saya. Nggak ada yang menolong, di situ sepi, nggak ada orang-orang. Cuman hanya 6 orang itu saja yang mengerubuti saya. Saya cuma hanya bisa berdoa. Karena saya tahu saya nggak pernah sendirian. Tapi saya tahu Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya percaya yang bisa menolong saya, the problem solver. Only God Himself. Tuhan saja. Saya percaya selama hampir 40 menit. Saya tidak pernah sendirian. Tapi Tuhan bela saya. Dan saya ingin kasih tahu sama saudara semua. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita akan lihat di dalam Mazmur 17. Di sini ada doa Daud pada saat waktu dia tertekan. Dan kita mau supaya apa yang saudara dengarkan hari ini saudara bisa pakai sepanjang hidup saudara. Dengarkanlah di ayat yang pertama, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, garis bawahi perkara yang benar, nanti kita akan bahas. Perhatikanlah seruanku, di dalam bahasa Inggrisnya adalah tangisanku. Berilah aku telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Dan di ayat ketiga, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan di hati Daud. Jadi Daud bilang, ujilah aku Tuhan. Engkau tidak akan menemukan kejahatan di hatiku. Di ayat ke-6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sandingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Di ayat 7, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Di ayat ke-8, peliharalah aku seperti apa saudara? Biji mata, nanti kita akan bahas. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Dan sampai ayat 15 nanti kita akan bahas. Di ayat ke-15 terakhir dikatakan, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Wow. Daud sedang mengalami masalah yang sangat amat serius. Musuh mengelilingi seperti apa yang saya alami minggu lalu. Mungkin lebih daripada itu karena mereka adalah antara hidup dan mati. Tapi Daud mencari siapa yang bisa memberikan solusi dalam setiap permasalahannya. Ada satu pemimpin perusahaan CEO, dia sedang mau mempekerjakan college student untuk menyelesaikan masalah keuangan di dalam perusahaannya. Kemudian dia menginterview beberapa anak dan kemudian dia merasa bahwa satu anak ini dia
rasanya bisa untuk menolong dia. Dan dia mau mempekerjakan anak students ini. Dan kemudian dia berkata, saya rasa saya cocok sama kamu dan kamu bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi, keuangan dalam perusahaan ini yang dalam keadaan carut marut. Terus kemudian anak muda itu, oke, saya ingin tahu berapa gaji yang saya terima. Dan dia bilang, saya akan kasih 1 bulan pertama setiap minggu gaji kamu $5.000, yaitu hampir sekitar 75 juta. Kurang lebih lah 70 juta. Terus anak muda itu bertanya, Bapak maaf saya mau tanya, Bapak mau gaji saya 70 juta 1 minggu, sedangkan saya harus menyelesaikan masalah keuangan yang sudah defisit di perusahaan ini. Bagaimana Bapak bisa menggaji saya 70 juta 1 minggu, bahkan 1 bulan sekitar 210 juta. Dan kemudian pemimpin perusahaan itu berkata, nah inilah masalah yang pertama yang kamu harus selesaikan. Bagaimana saya bisa gaji kamu 70 juta selama 1 minggu. Yang ketawa mengerti, yang gak ketawa lagi mikir apa maksudnya. Maksudnya saudara terkasih, perusahaan ini punya masalah tapi mau menggaji 70 juta 1 minggu. Dan bapak pemimpin perusahaan itu berkata, inilah proyek pertama kamu memikirkan bagaimana saya bisa menggaji kamu. Nah saudara, intinya setiap kita ini ingin cari orang yang bisa memberikan solusi. Pastor Lee waktu itu minggu lalu khotbah mengenai film drama Korea yaitu Dr. Romantic. Nah dokter ini adalah dokter yang sangat bijak, dokter yang sangat rendah hati, dokter yang mengajarkan nilai-nilai Alkitab. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dia dikhianati, dia difitnah, pokoknya dari atasannya, dari presiden perusahaannya, CEO-nya, anak-anak muda yang baru mulai bekerja di rumah sakit, yang maki-maki dia, yang berpikir negatif kepada dia. Dia tidak pernah berpikir negatif, dia selalu balas setiap kejahatan dengan kebaikan. Tapi yang luar biasa, dokter ini bukan hanya punya pengalaman, tapi dia punya hikmat yang tidak dimiliki oleh setiap dokter sebagai dokter yang menjalankan operasi yang sangat amat sulit. Sehingga setiap orang yang dipanggilnya teacher Kim, yaitu guru Kim. Jadi dia bisa memberikan hikmat waktu dia mempraktekkan operasi, mempraktekkan sesuatu yang kelihatannya rumit. Mereka tuh lihat dan hanya dengan melihat mereka berkata, wow, amazing, luar biasa. Saya bahkan gak pernah menemukan ini di sekolah kedokteran. Jadi semua yang dia ajarkan itu membuat kayak wow, penerangan, bukan penerangan rohani, seperti ada revelation. Seperti ada solusi di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Dan saudara tahu, banyak kita tidak tahu membedakan yang namanya ketakutan dengan yang namanya doa. Bahkan sering kali kita juga berdoa, tapi di tengah-tengah kita berdoa, kita juga sedang ketakutan. Di tengah-tengah kita ketakutan, kita coba berdoa. Tapi Daud mengajarkan kepada kita, hari ini bagaimana saudara bisa berdoa dengan benar, menemukan the problem solver, menemukan yaitu Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang dikatakan a prayer of David. Yaitu doa daripada Daud. Dan di sini kalau kita lihat Mazmur akan banyak beberapa macam Mazmur, saya akan jelaskan kepada saudara. Pertama-tama di situ dibicara mengenai hymn of Mazmur. Ini bicara mengenai Mazmur pujian. Itu banyak sehingga banyak lagu-lagu praise and worship itu diangkat dari kitab Mazmur. Dan kemudian ada juga Mazmur of Thanksgiving Psalms. Diajarkan bagaimana kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ada juga yang namanya Remembrance Psalm, yaitu mengajarkan kepada kita mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau Tuhan bisa menolong kita dulu, Tuhan juga yang sama bisa menolong kita. Juga kemudian ada namanya The Wisdom Psalm, yaitu Mazmur kebijaksanaan. Ada 2 approach di situ. Satu, diajarkan sesuatu yang kita harus ikuti. Dan yang kedua, yang harus kita hindari di dalam kehidupan.
Kemudian ada namanya Mazmur Ratapan. Di sini berbicara mengenai permasalahan, pergumulan dalam setiap anak-anak Tuhan. Seperti hari ini kita akan belajar mengenai Mazmur Ratapan. Di mana Daud berdoa di tengah-tengah musuh yang ada di sekeliling dia. Tapi yang luar biasa di dalam Mazmur Ratapan ini berbicara mengenai keyakinan, expressing a self-confidence that the Lord will come to their security. Yaitu Tuhan akan datang untuk menolong mereka. Dan saudara terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai Mazmur Ratapan. Kalau saudara mengerti sedikit basic biblical background mengenai khotbah the problem solver. Sehingga saudara bisa mengerti, saudara datang ke tempat ini, saudara juga belajar bahwa hari ini kita mau belajar. Ternyata Daud sedang mengajarkan kepada kita, apapun permasalahan yang saudara hadapi, kalau saudara berjumpa with the problem solver, yaitu Tuhan Yesus dengan cara yang benar, maka saya percaya seperti apa yang Daud alami. Musuh boleh datang dari seluruh penjuru. Tapi yang ada, dia bisa keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan. Sehebat-hebatnya musuh. Tapi Tuhan lebih dahsyat daripada segala-galanya. Seberapa besar masalah yang saudara hadapi, Tuhan adalah sumber segala solusi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, Daud mau didengar oleh Tuhan. Daud tahu bahwa kalau dia mau berdoa, doanya harus didengar Tuhan. Benar gak saudara? Kalau saudara mau minta solusi dengan seseorang, saudara pasti berharap orang itu mendengar apa yang saudara sampaikan terlebih dahulu. Lihat doanya, kita baca ya Mazmur 1 ayat 1 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berikan apa? Telinga akan doaku. Pernah nggak saudara alami atau saudara mendengar orang berkata demikian? Pastor Ed, saya udah berdoa berkali-kali, tapi sepertinya kalau saya berdoa, doa saya itu mentok ceiling, mentok plafon. Kayaknya doa saya nggak nyampe kepada Tuhan. So, di poin yang pertama, renungkan dan catat baik-baik. Kenapa seringkali orang berkata demikian? Doa saya itu kayaknya gak sampai kepada Tuhan. Yang pertama, saudara harus berdoa, berseru dan memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 2, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalian tidak mendapatkan apa-apa sebab kalian tidak minta kepada Allah. Sebelum saudara didengar, yang pertama yang paling sederhana, saudara harus datang dulu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan doanya tuh gak hanya cuma sekali-sekali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pray without ceasing. Artinya doa tidak jemu-jemu, tidak pernah berhenti. Hari ini saudara berdoa, besok saudara berdoa, 3 hari lagi saudara berdoa. Sampai Tuhan menjawab. Jangan pernah menyerah saudara. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dikatakan kalian tidak mendapat apa-apa sebab kalian tidak minta kepada Allah. Daud gak punya masalah kan hal ini. Kenapa? Karena Daud tuh terus-menerus berdoa. Continuously praying. Buat Daud gak ada masalah. Buat kita bisa menjadi masalah. Kadang-kadang kita berdoa hari ini. Bulan lalu kita berdoa. Tapi masalah datang terus-menerus. Kita menyerah. Berhenti berdoa. Yang kedua, bukan hanya berdoa sebelum didengar Tuhan. Yang paling penting, Daud hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, hati kita gak berkenan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau mendengar? Lihat di ayat kedua. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Ayat ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui segala apa saudara? Kejahatan. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Seseorang harus membereskan dulu dengan hatinya. Dengan segala dosa yang dia miliki. Bereskan dulu di hadapan Tuhan.
Sebelum Tuhan mendengar doa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, yuk baca. 1, 2, 3. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, oke sama-sama, 1, 2, 3. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua. Ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 15 kalau nggak salah dikatakan doa orang apa saudara? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya kalau doa itu muncul atau timbul dari orang benar. Katakan orang benar. Artinya hati saudara harus dibereskan. The effectual fervent prayer of a righteous man availed much. Dua kondisi yang pertama saudara. Kalau doa sudah mau didengar Tuhan, pertama saudara harus berdoa, berseru dan memohon kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, hati saudara harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kondisi ini saudara tidak bisa memenuhi, saudara sedang menyia-nyiakan waktu saudara. Saudara sedang buang-buang waktu. Kalau orang lama seperti saudara, seperti nonton film The Gunsmoke, artinya saudara seperti, ya udah sia-siakan waktu saudara, percuma lah. Tuhan tidak akan pernah mendengar doa saudara. Kalau pertama saudara hanya doa cuma sekali-sekali. Kedua saudara berdoa berkali-kali, hati saudara belum benar. Karena itu Daud berkata, doanya Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Daud minta apa? Tuhan untuk memeriksa 3 hal dalam kehidupannya. Wow. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. 3 hal di dalam kehidupan. Yang pertama apa? Daud bilang, ujilah aku Tuhan akan perbuatanku. Ini yang pertama. Di poin yang pertama saudara, perbuatannya. Di dalam Mazmur 17 ayat 3. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Bila engkau menguji aku, memeriksanya apa? Pada malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui segala apa? Kejahatan. Saya mau tanya sama saudara, saudara jawab sendiri. Kalau Tuhan menguji hati saudara, apakah Tuhan menemukan kejahatan dalam hidup saudara? Daud berkata, hear the right, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Daud sedang diserang, David was being attacked, and he knew they were not justified in doing what they were doing. Daud tahu bahwa mereka berbuat jahat. Karena itu Daud bisa berkata, Tuhan dengarkanlah doaku, doa perkara yang benar. Karena Daud tahu mereka tidak melakukan perkara yang benar. Daud tahu he was on the right side and they were on the wrong side. Mereka ada di pihak yang salah, Daud ada di dalam pihak yang benar. Waktu saya di Amerika sama Pastor Leaf, ada satu kasus, yaitu pemain football yang sangat terkenal, legendary, seperti kalau boxing itu Muhammad Ali, tapi namanya O.J. Simpson. O.J. Simpson cemburu istrinya kalau nggak salah dating with someone atau gimana, sehingga waktu istrinya pulang, istrinya dibunuh secara brutal di depan rumahnya, saudara. Dan bukti sudah mengarahkan dengan demikian rupa ini salah satu kasus yang diangkat di sepanjang sejarah karena disaksikan live on TV itu bukan sehari, berbulan-bulan. Perkara ini menarik sekali. Semua bukti sudah mengarahkan jelas bahwa O.J. Simpson membunuh istrinya dengan brutal. Tapi pada akhirnya dia bisa dikatakan tidak bersalah. Karena dia punya tim yang hebat. Dan itu disaksikan setiap hari, kita nonton setiap hari kasus ini. Saudara bisa bayangkan kalau O.J. Simpson, semua akhirnya satu orang berkata, tetangganya bilang, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kamu membunuh cuma karena saya takut, saya diam saja. Terus kemudian dia bilang gini, tunggu deh, saya berdoa dulu sama Tuhan, apakah Tuhan mau tolong saya? No. Tuhan mau melihat hati yang benar. Karena itu Daud berkata, ujilah hatiku, periksalah hatiku setiap saat. Pagi, siang, sore, malam. Tuhan dengarkanlah doaku perkara yang benar. Di dalam Matius 5, ayat 23-24. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau
mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat segala sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kemudian ayat 24 apa? Tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Bahkan saudara memberikan persembahan buat Tuhan. Tapi saudara masih ada masalah. Saudara harus berdamai terlebih dahulu. Kedua, Daud bilang, Tuhan bukan uji perbuatanku, tapi Tuhan lihat air mataku. Wow. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, hear the right, O Lord, attend unto my cry. Give ears unto my prayers. Kalau di dalam bahasa Indonesianya cuma Daud berdoa demikian, Tuhan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, tapi hear my cry. Daud tuh bukan hanya berseru berdoa. Kadang-kadang kita cuma hanya berdoa, bahkan doa selintas aja, benar gak? Kadang-kadang seperti itu. Tapi Daud berdoa sampai meneteskan air mata. Apakah saudara bilang, alah banci pria doa nangis-nangis kayak perempuan aja. Kan kadang-kadang orang begitu, alah cowok cengeng banget sih nangis-nangis gitu. Saudara tahu Daud siapa? Daud tuh yang mengalahkan Goliat. Daud tuh hebat. Pahlawan, dia bukan yang cimi-cimi, yang lembe-lembe. Enggak, saudara, dia maco luar biasa. Tapi waktu dia datang pada Tuhan, dia menangis luar biasa di bawah kaki Tuhan. Saya ingat waktu pertama saya terima Yesus, waktu retret di Amerika. I cry about 3 hours, nangis, saya gak peduli, saya nangis berseru sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Sudah tahu saat ini, dengan era yang ada saat ini, banyak orang lagi tidak lagi menangis di bawah kaki Tuhan. Bahkan lagi memuji, menyembah Tuhan dalam penyembahan, gak berani untuk meneteskan air mata, takut, gengsi. Malu kalau sampai menangis, malu kalau merasa kayak lemah. Kita lemah bukan karena lemah, kenapa? Kita lemah karena kita mengasihi Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang bilang, saya gak bisa meneteskan air mata. Benar sih orang ini. Apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kakaknya meninggal karena tenggelam, dia gak menangis. Kakaknya yang satu lagi meninggal, dia tidak menangis. Mamanya meninggal, dia tidak menangis. Papanya meninggal, dia tidak menangis. Tapi waktu dia ditinggalkan istrinya, dia bisa menangis kayak anak kecil. Meraung-raung karena ditinggalkan istrinya. Saudara tahu maksud yang saya sampaikan? Saudara bisa menangis dengan sungguh-sungguh. When you love someone. When you care enough to the person. Kalau saudara sungguh-sungguh peduli dengan orang itu. Saudara bisa menangis. Saudara menangis gak buat Jakarta? Saudara menangis gak buat teman-teman saudara yang belum terima Yesus? Saudara menangis gak buat keluarga saudara? Yang saudara tahu waktu dia belum terima Yesus. Waktu dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dia gak ada di tempat yang jelas. Dan tidak ada di surga bersama-sama dengan kita satu waktu. Mazmur 126 ayat 3 dikatakan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dia pulang akan membawa berkas-berkasnya. Waktu kita berdoa buat keluarga kita. Saya tidak membayangkan. Dulu saya pernah punya anjing boomer. Pada saat waktu saya masih kecil. Dan waktu saya pindah ke Amerika umur 17. Dari umur 12 sampai 17. Dia mogok makan. Dia gak semangat hidup lagi. Dan akhirnya pelan-pelan dia lemes. Dan benar-benar gak mau makan dan meninggal dunia. Dan saat ini Tuhan kasih lagi another boomer. Kalau saya pikirkan ke depan. One day. Satu waktu saya harus kehilangan dia. Saya gak tahu pasti nangis kayak gimana. Itu baru boomer. Belum lagi my wife, my children, my family, all of us. Kalau sudah benar-benar mencintai Tuhan. Sudah datang dengan tidak gengsi. But you come before the Lord, want to worship. You cry. Karena itu gak perlu malu sudah nangis di gereja. Gak perlu malu waktu sudah berdoa, sudah menangis pada Tuhan. Bukan hanya doa asal aja. Biasa kayak gitu kan, asal doa ya. Gak heran. Doa sudah gak dijawab Tuhan.
Yang ketiga di poin pertama Daud bilang, bukan hanya perbuatannya, bukan hanya tangisannya. Tapi itu Daud bilang, lihat perkataanku. Amazing, saudara. Yuk kita baca di ayat yang pertama lagi. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah telinga akan doaku dan dari bibir yang tidak apa saudara? Menipu. Dari bibir yang tidak menipu. Charles Spurgeon pernah berkata demikian. Ketulusan adalah faktor yang sangat diperlukan pada saat kita berdoa. Next di situ dikatakan, bibir tipu muslihat menjijikan bagi manusia, tetapi lebih lagi bagi Tuhan. Lips of deceit. Bibir yang suka bohong. Kenapa saudara? Dengan bibir yang sama, yang kita mengucapkan kata-kata yang indah. Luar biasa, makanya saya gak terlalu terkesan kok orang harus berdoa dengan wah yang bagus banget. Kata-katanya indah luar biasa. Tuhan mendengar kok doa kita yang biasa. Kita kemarin di Zoom, mamanya Pindo dibilang katanya, saya gak terlalu biasa berdoa, Pastor Ed, kata-kata saya gak mungkin sebagus seperti yang biasa. Saya bilang gak apa-apa. Yang penting doa yang keluar dari hati. Tuhan dengar kok doa kita, gak perlu harus tata bahasa yang benar, yang rapi semuanya. Saya aja khotbah tata bahasanya kadang-kadang gak jelas, nggak sebagus seperti guru-guru yang pintar sekali berkata-kata. Mungkin saya grammarnya mungkin berantakan atau apa. Tapi saya selalu lakukan yang terbaik dengan tulus hati memberikan yang terbaik. Dan yang ada dengan bibir yang sama mengeluarkan kata-kata yang baik. Tetapi besokannya setelah berdoa yang ada apa saudara? Suka mengutuk, suka menghakimi orang, suka ngegosiping. Itu dengan mulut yang sama saudara. Mulut yang keluar kata-kata yang indah. Itu dari bibir yang menipu. Kita bisa menggunakan bibir kita nih, mulut kita untuk kata-kata yang baik, untuk kata-kata yang salah. Saudara bisa membohongi manusia dengan perkataan yang indah luar biasa. Sering gak saudara gitu? Waduh kata-katanya luar biasa. But you cannot fool God. Saudara tidak bisa membohongi Tuhan. Amin saudara. Saudara gak bisa hidup, live a double life. Hidup tuh kayak di satu sisi begini, di satu sisi pakai topeng saudara. Tuhan ketawa. Kamu pikir tuh saya bodoh. Di gereja kamu bisa kayak malaikat luar biasa. Ketemu orang juga kelihatannya, orang ini hebat ya luar biasa. Di komunitas juga orang bilang, wih hebat nih orangnya. Tuhan tahu your real life. Daud bilang, ujilah perbuatanku, lihat tangisanku, dan lihat mulut perkataanku. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, so deep. Yang kedua, dalam Mazmur ratapan ini, Daud mau bersembunyi. Wow. Daud mau bersembunyi, lihat di situ dikatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Di ayat ke-8, peliharalah aku. Yuk kita baca ya ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ada dua hal ini. Peliharalah aku seperti apa saudara? Biji mata. Saudara punya biji mata? Ini biji mata ini adalah salah satu organ tubuh yang sangat tender. Benar gak saudara? Dan benar-benar harus diproteksi luar biasa. Lihat bagaimana Tuhan persiapkan kerangka kepala. Itu benar-benar untuk proteksi biji mata. Dan di situ ada kelopak mata. Saudara punya kelopak mata? Dalam hitungan gak sampai 1 detik. Kalau saya beginiin mata saudara, itu kelopak mata lebih cepat saudara. Untuk refleks. Tujuannya apa? Melindungi biji mata. Daud bilang, peliharalah aku seperti biji mata. Sudah tahu? Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Seperti kelopak mata, tapi Tuhan lebih dahsyat. Kalau kelopak mata aja, cep dia tutup. Kalau ada debu, cep dia untuk berfungsi cepat untuk melindungi mata. Daud bilang,
pelihara aku seperti biji mata. Wow, ini Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus, haleluya. Dan kedua, sembunyikanlah aku dalam apa? Naungan sayapmu. Saya tahu seperti anak ayam. Kok tiba-tiba burung Raja Wali coba untuk menerkam salah satu anak ayam. Siapa yang melindungi? Di bawah naungan sayapnya, ibunya akan membentangkan sayapnya dan melindungi anak-anaknya. Ini ilustrasi dalam firman Tuhan. Daud bilang, pelihara aku seperti biji mata. Dan kemudian aku mau sembunyi di balik naungan sayapmu. Artinya Daud percaya kalau Tuhan yang melindungi kita. Kalau Tuhan yang menjaga kita. Maka saya percaya siapa yang akan bisa menjadi lawan kita. Kita pasti akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Diberkati, amin saudara. Yang pertama, Daud mau didengar Tuhan. Dan Daud bilang, ujilah perbuatanku, tangisan dan perkataanku. Kedua, Daud mau sembunyi di balik sayap Tuhan. Dan juga jadi biji mata Allah. Yang ketiga, yang terakhir, Daud mau ditolong dan diselamatkan. Daud mau ditolong dan diselamatkan. Firman Tuhan berkata di ayat 13, bangunlah Tuhan. Lihat ayat 13, langsung ayat 13. Ren. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bangunlah Tuhan, yuk semangat baca, 1, 2, 3. Bangunlah Tuhan, ya. Hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Boleh iringin, Mike. Saya suka ayat ini. Daud di poin ketiga, mau ditolong dan diselamatkan. Siapa yang di tempat ini mau ditolong dan diselamatkan Tuhan? Yang mau angkat tangan saudara. Baik keuangan saudara, apapun saudara. Daud mau diselamatkan yang pertama. Terhadap orang-orang yang menggagahi aku. Kau sudah tahu film-film koboi dulu? Di film-film koboi itu kalau diserang para Indians gitu, dikeroyok semua. Itu posisi Daud seperti itu. Dan kemudian para Indian biasanya pakai panah, ada juga yang modern pakai senapan-senapan, wow, seperti truk, wow. Mereka dikepung seperti itu. Saya pernah satu waktu saya pergi ke pulau ke tempat teman saya dan saya pernah cerita. Dan kita di tengah-tengah pulau, ada yang mancing dan saya pergi diving sendirian. Karena saya suka sendirian. Dan tiba-tiba saya udah jauh dan kemudian tenggelam. Dan tenggelam gak ada yang menolong saya, gak ada life jacket menolong saya. Dan itu yang Daud alami saat itu. Pada saat ini mungkin saudara mengalami yang sama. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Daud bilang kepada Tuhan, Tuhan bangunlah, come on rise up God. Bangunlah. Hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku. Dan itu ada keluar di poin yang satu-satunya. Bangunlah. Hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkan aku. Mungkin ini yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan bukan hanya diselamatkan yang luar biasa, Daud mau hidup puas akan Tuhan. Di ayat ke-14 bagian terakhir, aku akan menjadi puas dengan rupa Tuhan. Puas. Daud bilang, lihat orang-orang ini Tuhan. Mereka cuma hanya menyukakan daging mereka. Tapi hidupku menyenangkan hati Tuhan. Maka itu Daud bilang, ujilah aku. Daud bilang, aku hanya mau puas di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saudara tahu sebentar lagi kampanye-kampanye yang ada para politician. Saya gak menjelekkan para politician. Tapi seringkali mereka janji-janji aja supaya mereka dipilih. Setelah dipilih mereka kemudian tidak menepati apa yang mereka janjikan. Hari-hari ini di dalam masa COVID-19 ini banyak orang sampai terjebak sakit penyakit. Masalah keuangan yang luar biasa. Banyak problema, masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi sederhana dari khotbah hari ini. Meet God's condition of prayer. Kau sudah tahu bagaimana berdoa dengan benar. Berdoa dan punya hati yang benar. Dikatakan just a little talk with Jesus, make it right. Asal kita bercakap-cakap dengan Yesus saja.
maka kita bisa melihat ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. 3 hal kita pelajari. Daud mau didengar Tuhan. Daud bilang, lihat perbuatanku Tuhan. Lihat aku datang dengan tulus, dengan tangisan, bukan tangisan palsu. Lihat perkataanku. Kemudian yang kedua, Daud mau bersembunyi di balik sayapnya Tuhan. Dan Daud mau menjadi biji matanya Tuhan. Yang ketiga, Daud mau diselamatkan. Daud bukan hanya mau diselamatkan, tapi Daud mau hidup puas akan Tuhan. Sebagai penutup, Dad Dekker pernah berkata demikian. Doa adalah merupakan alat yang paling ampuh, paling kuat, paling dahsyat yang manusia miliki. Jangan memandang doa dengan sebelah mata. Karena hal itu mudah dilakukan. Saudara berkata, gampang banget ya pastor, cuma doa aja. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tak terpahami. Ya hal-hal yang tidak kau ketahui. Ingatlah bahwa waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dengan cara yang ajaib kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin.